Biden berjanji untuk mengirim lebih banyak artileri ke Ukraina saat Kongres mendorong bantuan militer SAR. Presiden Joe Biden pada Selasa menjanjikan lebih banyak artileri ke Kiev di tengah desakan di antara beberapa anggota parlemen. Menjadi kunci agar seorang SAR mengawasi peningkatan aliran bantuan militer Amerika Serikat ke Ukraina. Biden mengatakan kepada wartawan selama perjalanan ke New Hampshire bahwa dia akan mengirim lebih banyak artileri ke Ukraina untuk menangkis invasi Rusia. Dan Sekretaris Pers Gedung Putih, Jen Psaki, mencatat Presiden membahas pengadaan lebih banyak amunisi dan bantuan keamanan untuk Kiev selama panggilan video Selasa dengan para pemimpin beberapa sekutu Amerika Serikat, termasuk Polandia, Jerman, Perancis, Inggris, Kanada, dan Jepang. Selain itu, Sekretaris Pers Pentagon John Kirby mengatakan pada hari Selasa bahwa Amerika Serikat akan segera melatih sejumlah kecil pasukan Ukraina tentang artileri berat Amerika, yang merupakan bagian dari paket yang disetujui minggu lalu. Kirby mengatakan pasukan Ukraina, yang juga mendapatkan sekutu Eropa, telah menerima pesawat tambahan dan suku cadang pesawat untuk membantu mereka mendapatkan lebih banyak pesawat di udara. Sekarang, kelompok bipartisan yang terdiri dari 4 senator terkemuka meminta Presiden untuk menunjuk koordinator bagian keamanan Ukraina untuk mengawasi aliran peralatan militer yang berbeda yang terus ditransfer Washington. Senator Rob Portman, ROU, minggu lalu menuliskan surat kepada Biden yang menyerukan koordinator untuk menyinkronkan seluruh pendekatan pemerintah untuk mempersenjatai Ukraina. Demokrat nomor 2 Senat, Dick Durbin, dari Illinois menandatangani seperti yang dilakukan Sens, Roger Wicker, Ermis, dan Jen Sehen, masing-masing dari Partai Republik dan Demokrat nomor 2 di Komite Angkatan Bersenjata. Orang ini juga akan menjadi penghubung utama antara pemerintah Amerika Serikat dan sekutu dan mitra kami di luar negeri dalam hal-hal yang berkaitan dengan transfer stok yang ada dan penilaian kemampuan mitra, seperti pesawat, tank berat, dan senjata canggih yang disediakan ke Ukraina, bunyi surat itu. Disebutkan bahwa koordinator juga akan berfungsi sebagai penghubung dengan mitra industri dalam negeri yang kami panggil untuk tidak hanya memastikan aliran artikel pertahanan yang stabil ke Ukraina, tetapi juga untuk mengisi kembali persediaan Amerika Serikat dan sekutu. Sejak 24 Februari, Amerika Serikat telah memberikan $2,6 miliar bantuan keamanan kepada pasukan Ukraina, sebagian besar dari persediaan militer Amerika Serikat. Paket $800 juta yang diumumkan minggu lalu adalah paket penarikan ke-7. Pentagon juga mengusulkan $300 juta terpisah untuk Ukraina sebagai bagian dari penandaan Fiskal 2023 untuk akun inisiatif bantuan keamanan Ukraina, tetapi belum mengumumkan rincian bantuan itu kepada publik. Inisiatif bantuan keamanan Ukraina menjadi sarana utama Departemen Pertahanan untuk mempersenjatai pasukan Ukraina setelah Rusia mencaplok Crimea pada tahun 2014. Tetapi Pentagon juga sekarang mengatakan ingin lebih banyak fleksibilitas dalam pengeluaran dari akun itu. Ia ingin meregangkan pot uang dari 1 tahun menjadi 2 tahun, yang dapat membuka pintu bagi persenjataan yang lebih maju. Pentagon membuat permintaan untuk mengalokasikan dana tahunan akun tersebut selama 2 tahun dalam paket proposal legislatif baru-baru ini yang diajukan untuk kemungkinan dimasukkan dengan RUU Kebijakan Pertahanan Tahunan, Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional. Menurut Pentagon, proposal tersebut akan memotong birokrasi yang mencegahnya menyediakan sistem yang lebih maju, termasuk pertahanan udara, persenjataan untuk kapal angkatan laut, pertahanan partai, dan sistem udara kontrak tak berawak. Meskipun sistem yang lebih maju ini kemungkinan akan membutuhkan pendanaan multitahunan tambahan.
Otoritas atau lintas fiskal dan periode otorisasi yang lebih lama akan meningkatkan kemampuan Departemen Pertahanan untuk memenuhi kebutuhan kemampuan Ukraina, sementara juga mengurangi risiko program catat proposal. Meskipun Pentagon telah mempercepat bantuan ke Ukraina sejak invasi lebih lanjut Rusia ke Ukraina mulai 24 Februari, rencana itu dibangun sebagai jembatan untuk sistem canggih yang tidak disebutkan namanya, yang dapat memakan waktu lebih lama untuk dikirimkan. Memperpanjang periode otorisasi semakin mengurangi risiko program dan mendukung pengadaan peralatan canggih yang lebih kompleks dengan jadwal pengiriman yang lebih lama, tulis pada proposal tersebut. Namun, pemerintahan Biden sudah mewajibkan semua $300 juta dalam pendanaan fiskal 2022 untuk inisiatif bantuan keamanan Ukraina awal bulan ini. Hanya beberapa minggu setelah Kongres mengalokasikan dana tersebut melalui RUU pendanaan pemerintah yang disahkan pada bulan Maret. Tapi itu tidak menghentikan beberapa Republikan mengkritik saran Pentagon untuk menghabiskan dana masa depan dalam inisiatif Ukraina selama 2 tahun. Proposal ini dengan sempurna merangkum mengapa kebijakan pemerintah Ukraina sangat rusak. Seorang pembantu senior Kongres Republik yang tidak berwenang untuk berbicara tentang catatan itu mengatakan kepada Defense News, "Kita perlu fokus pada bagaimana mendapatkan kemampuan ke Ukraina sekarang, bukan selama beberapa tahun ke depan." Namun, Dustin Walker dari American Enterprise Institute mengatakan, uang 2 tahun memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada DoD untuk mendukung pelaksanaan program skala besar, terutama yang melibatkan bantuan mematikan. Menyediakan 100% dana prakarsa bantuan keamanan Ukraina selama 2 tahun adalah langkah yang telah lama tertunda, yang akan lebih memungkinkan DoD untuk mendukung Ukraina pada saat krisis ini, serta dalam jangka panjang, kata Walker. Inisiatif bantuan keamanan Ukraina memiliki rekam jejak yang sangat baik dalam mengeksekusi dana yang tersedia selama 1 tahun. Tapi itu telah mengorbankan banyak kemampuan yang dibutuhkan Ukraina sebelum perang dimulai daripada setelahnya.